Pada cerita kali ini, Mimin akan membawakan kisah seorang budak korporat yang hidupnya hancur perlahan. Ibunya sakit dan meninggal dunia, pacarnya menikah dengan orang lain, cicilan kredit motor belum lunas, utang pinjol di mana-mana, dan rungkat judul tidak luput menjadi bagian kisah mirisnya. Namun kisah yang akan Mimin ceritakan nanti, MC tidak pergi ke dunia lain melalui jasa Trakun. Mengingat BPJS MC Mimin kali ini masih nunggak 9 bulan, dan karakter ini juga belum tercatat memiliki asuransi kecelakaan. Sebelum melanjut ke kisah kali ini, perkenalkan saya Park Solikin, adik ipar Hunter Sung Jin Woo. Dari Guild Pemburu Tobrut Liar. Mengucapkan selamat menikmati hanya di saluran amatir ini. Rookie Voice Note YouTube channel. Kisah-kisah isekai yang diawali dari kecelakaan oleh Trakun sesuai dengan hukum yang tertulis dengan huruf tebal dan bergaris bawah dalam kitab isekai biasanya akan menjadi MC yang overpower ketika sudah dipanggil ke dunia lain oleh konstelasi God. Karena supir Trakun sendiri adalah agen dewa yang secara khusus dan sengaja memilih hero dengan potensi kemampuan tingkat legendary. Namun, pada kisah kali ini kuota pengiriman Trakun dikonfirmasi sudah habis. Walaupun Mimin sudah menangis-nangis untuk membawa MC kita ini melalui jalur Trakun, tetapi para ofisial dari Roundtable tetap menolaknya. Sehingga terpaksa Mimin dengan rasa bersalah yang dalam dan berat hati harus meminta bantuan dari entitas God yang lain untuk membawa MC yang sudah pasrah, madesu, dan putus asa ini melalui cara yang sedikit berbeda. Noah Brown merupakan protagonis atau MC dalam cerita Mimin kali ini. Ia diceritakan memiliki bakat bertarung yang cukup mengesankan untuk kelas pertarungan tanpa sihir. Namun sayangnya, meninju benda-benda tidak cukup untuk membiayai kehidupan di era modern saat ini. Karena tidak menghasilkan uang yang cukup banyak dan masih harus dipotong biaya rumah sakit apabila ia mengalami cedera. Di dunia yang modern saat tinju tidak mampu mencukupi kebutuhan, ia terpaksa harus bekerja 25 jam per hari bekerja bagai kuda. Berangkat pagi, pulang pagi dan menjadi seekor budak korporat menyedihkan yang gaji bulanannya diterima tanggal 1 dan sudah habis di tanggal 2. Di suatu sore yang seharusnya menjadi hari biasa di tempat kerja dengan rutinitas menunggu waktu pulang yang syahdu sambil ngopi sore dan sebat-sebatang dio jambu, berubah menjadi sore dengan langit berwarna merah darah. Dan menjadi hari terakhir bagi umat manusia modern tanpa sihir. Sebuah entitas goib tentakel hitam berlendir putih menyerang umat manusia termasuk semua orang yang ada di kantor Noah. Terlihat semua teman-teman sekantor Noah Brown sudah terbujur kaku lemas tanpa gairah hidup dan darah berceceran di mana-mana. Semua teman milik MC telah almarhum menghadap sang kuasa pada sore merah darah itu. Noah yang panik berlari menuju entitas bertentakel tersebut karena putus asa dan berharap mampu menyelamatkan setidaknya satu nyawa. Sambil berlari terengah-engah dengan nafas yang berat dan putus-putus, tentakel hitam legam seperti Black Mamba tidak berhenti menyerang sang protagonis. Dilanda kepanikan, frustasi, dan putus asa. MC kita Noah Brown berusaha meraih sebuah senjata api milik temannya yang sudah tergeletak di lantai. Dengan usaha terakhir yang putus asa, Noah berhasil meraih senpi tersebut dan menghujani entitas monster dengan sisa-sisa peluru dan harapan terakhir milik MC. Namun realitas tidak seindah sebuah harapan maupun janji manis. Serangan MC ternyata tidak mampu membunuh entitas goib monster hitam legam bertentakel panjang nan berotot dan berlendir putih itu. Bahkan senpi itu pun tidak mampu untuk sedikit menggores atau melukai kulit tebalnya. MC yang menyerang dengan membabi buta hanya membuat monster tentakel itu menjadi marah besar dan pada akhirnya langsung menusuk tepat di dada sebelah kiri milik sang protagonis. Tanpa perlindungan dari shield sihir maupun perlawanan yang berarti, tusukan dari tentakel dengan mudah menembus dada rapuh milik protagonis kita. MC yang tidak memiliki kekuatan sihir terpental hingga menabrak tembok dan memuncratkan saus merah pekat dengan rasa tidak percaya bahwa dirinya juga akan menemui sang pencipta seperti semua teman-temannya. MC kita Noah masih sempat untuk melontarkan caci maki terhadap nasib buruk yang ia alami saat ini dan mengeluhkan bahwa ia harus mati dalam keadaan perjaka. Paling tidak berikan satu gadis dan kalau bisa yang sedikit tobrut. Sebelum ia juga harus meregang nyawa dan menghadap yang kuasa menyusul teman-teman kantornya.
Mata MC mulai kehilangan fokus, mulut yang dipenuhi saus merah, suara yang mulai menghilang, jerit keputusasaan sang MC yang terus bertambah secara eksponensial seiring nyawa dalam tubuhnya mulai memudar. Muncullah seorang gadis berambut merah, tetapi tidak tobrut dengan zirah emas, yang memukau datang sambil mengayunkan pedang besar memotong semua tentakel di sekitar protagonis kita dengan anggun seperti malaikat yang datang dari dunia lain. Menyadari kedatangan sang gadis penyelamat berzirah emas itu, MC kita langsung memperoleh kesadaran terakhirnya untuk mengingatkan gadis berzirah emas tersebut bahwa entitas hitam tersebut sangat kuat. Dengan rasa tidak percaya MC kita melihat gadis pembawa pedang besar itu bertarung seperti menari di atas darah yang dimuncratkan monster tentakel legam itu. Tebasan demi tebasan terus diluncurkan gadis berambut merah secara masif, beruntun, tepat sasaran, presisi, dan efisien seperti seorang dewi perang dalam cerita fiksi. Semua tentakel telah berhasil dipotong, hingga tersisa satu tentakel yang masih menusuk dada sang protagonis. Dengan tebasan vertikal dari sang dewi penyelamat, telah memotong bersih tentakel terakhir yang masih menusuk dan bersarang di dada sang protagonis. Sambil mengerang kesakitan dan hampir kehilangan kesadaran karena nyawa sudah terasa hampir melayang, Noah Brown pun bergumam pelan, apakah aku akan mati dan segera menghadap sang kuasa di alam baka? Apakah ini adalah akhir dari perjalananku selama ini? Dan apakah semua perjuanganku sia-sia dan hanya sampai di sini saja? Mungkin tidak ada yang akan menangisi kematianku. Sungguh menyedihkan, tapi setidaknya aku telah menjalani hidup tanpa penyesalan di hati. Dalam gumam MC kita untuk terakhir kalinya. Sang dewi yang belum Noah tahu siapa namanya menggenggam tangan Noah Brown yang mulai terasa dingin dan tetap berusaha memberikan healing skill sembari menguatkan hati sang protagonis yang sedang sakaratul maut. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati luka sang protagonis, namun sang dewi penyelamat merasa tidak mampu untuk menyembuhkan luka di dada Noah. Dewi penyelamat bergumam pelan kepada Noah. Karenamu aku berhasil mengalahkan monster itu, namun maafkan aku tidak bisa menyembuhkan lukamu, gumam lirih dari sang dewi. Dengan sisa nyawa yang tersisa, Noah Brown pun berkata kepada sang dewi, tidak apa-apa, kau telah berusaha dengan baik. Melihat kesempatan terakhir untuk dekat dengan seorang gadis dan mengingat MC kita adalah jomblo ngenes. MC kita tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menanyakan siapa nama gadis berambut merah itu. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Sang dewi dengan enggan pun menjawab pertanyaan dari sang buaya darat itu, namaku adalah Raelina Valkyrie of the Dawn. Sambil menggenggam erat tangan sang protagonis yang mulai terasa dingin. Raelina memberikan senyuman yang manis untuk mengantarkan kepergian MC kita sambil bergumam pelan. Maafkan aku, Noah. Terima kasih telah berjuang selama ini. Setelah mendengarkan suara manis sang Valkyrie cantik berambut merah itu, Noah sang protagonis pun menghembuskan nafas terakhir. Seperti cerita Kleist dalam alur cerita seorang protagonis yang dituliskan tebal dan bergaris bawah dalam kitab Isekai, bahwa kematian sang hero akan membuka segel untuk awakening. Kematian sang protagonis pun membuat segel dalam jiwanya retak. Alih-alih pergi ke alam baka, ia mendapati dirinya berada di suatu dimensi yang disebut kehampaan. Saat mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, ia mendengar suara memanggilnya. Suara itu memberitahu Noah bahwa ia memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Dengan panik, Noah menuntut untuk mengetahui dengan siapa suara itu berbicara dan di mana ia berada. Suara itu kemudian mengungkapkan bahwa Noah berada di alam astral, paling dasar, yang biasa disebut dengan kehampaan. Noah Brown, sang protagonis kita yang baru saja mendapatkan kesempatan berupa momen bahagia. Karena bisa menggenggam tangan lembut milik seorang gadis berambut merah berzirah emas namun tidak tobrut, harus rela kehilangan secara ikhlas peluang langka sekali seumur hidup karena diteleportasi secara paksa oleh malaikat maut. Perasaan kesal, kebingungan, ngeblank, dan sedikit linglung bercampur aduk dalam pikirannya. MC tidak tahu berada di tempat macam apa ia sekarang berada. Tanpa pikir panjang, sang protagonis Noah Brown berteriak-teriak untuk mencari tahu di mana ia berada sekarang ini. Woi, 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 apa ada orang di sini? Suatu entitas God Incarnation of Void yang telah membentuk ulang jiwa sang protagonis Noah Brown. Dengan nada berat, layaknya seorang vokalis bapak-bapak, entitas God dari Astral Realm itu pun memberikan respon atas teriakan yang sangat mengganggu dan merusak telinga itu. Hei, antek-antek asing! Bukan, maaf, Mimin salah skrip. Mimin ulangi ya, harusnya begini. Human, kenapa kau berteriak?
Merasa kaget, ketakutan, dan ngeri karena baru pertama kalinya melihat entitas God dari Astral Realm. MC protagonis Noah Brown kesayangan Mimin ini pun langsung terperangah. Dengan rahang yang jatuh, kepanikan yang melanda dari ujung rambut sampai ujung sepatu, keringat mengucur deras dan kecemasan yang tidak bisa ditutupi lagi. Noah Brown pun memberanikan diri untuk bertanya dengan nada sopan. "Siapakah engkau, wahai makhluk agung tanpa wajah? Apakah saya bisa mengetahuinya dan di manakah ini? Sekiranya Anda bisa menjawab pertanyaan saya yang sedang kebingungan ini." Kami adalah Incarnation of Void. Kau bisa berada di sini karena kami membentuk ulang dirimu dari pecahan jiwamu yang berceceran tersebar di Astral Rift. Kau saat ini berada di tengah kehampaan sebuah ujung dari seluruh Astral Realm yang tak bertepi. Oh, jadi kalian membentuk ulang jiwaku ya? Mengetahui fakta bahwa dirinya telah almarhum dan entitas God itu membentuk ulang jiwanya, Noah Brown merasa semakin kebingungan karena hal tersebut, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dan ia juga bergumam dalam hati, tidak merasakan apa-apa seperti lonjakan energi atau sesuatu sejenis itu dalam dirinya saat ini. Namun daripada resiko membuat entitas itu marah dan khawatir jika God tersebut marah, mungkin aku bisa meregang nyawa untuk kedua kalinya di sini. Kecemasan menjadi almarhum untuk kedua kalinya. MC kita berpikir cerdas dan mengambil keputusan bijak untuk mengikuti arahan dari God penguasa Astral Realm itu. Noah Brown sang protagonis yang ketakutan. Dengan nada gemetar panik bukan main, tetapi tidak mengompol di celana, mengucapkan terima kasih kepada entitas tersebut karena sudah membangkitkannya lagi. Namun ia masih bingung dan bertanya apakah semua manusia akan dibangkitkan di tempat ini setelah kematian. Apa yang kau inginkan dariku? Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Manusia rendahan, kami tidak butuh ucapan rasa terima kasihmu. Kami membangkitkanmu di sini karena kami menginginkan sesuatu dalam dirimu. Berikan itu kepadaku, sentuhlah bagian terdalam dari jiwamu. Kami telah mengaktifkan sihir untuk membuka akses mengaktifkan Astral Script. MC kita Noah Brown berpura-pura seolah tahu bagaimana cara melakukan itu karena sang MC takut membuat entitas God tersebut emosi. Lakukan sekarang. Oke, baiklah, aku akan mencobanya. Dengan menarik nafas panjang, ia meletakkan tangan di dadanya dan mencoba merasakan sesuatu dalam jiwanya. Setelah beberapa kali mencoba, tiba-tiba ia merasakan sesuatu dalam dirinya dan suatu cahaya berwarna biru muda memancar kuat dari dalam dirinya. Dengan rasa terkejut dan bergumam pelan. Wow, cahaya apa ini? Apa ponselku menyala? Masih dengan rasa keterkejutannya. Notifikasi sistem muncul mengagetkannya. Notifikasi sistem mengumumkan bahwa Astral Script selesai diproses. Terlihat seluruh data milik protagonis kecuali tagihan utangnya. Nama Noah Brown, usia almarhum, ras manusia, barang tidak ada. Wow, apa ini? Aku tidak percaya. Ini seperti milik Hunter Sung Jin-woo, kakak ipar Park Solikin yang tampan rupawan si pemburu Tobrut legendary. Damn, keren sekali. Karena sudah terbiasa scroll TikTok dan Twitter. Sang protagonis kita ini terus mencari informasi miliknya dan menemukan informasi bahwa segel yang entitas God itu inginkan tersegel dan menyatu dengan jiwa milik Noah. Ia menanyakan segel macam apa ini? Kenapa bisa masuk ke dalam jiwaku? Oh my god. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya, bro? Tell me something. Sangat tidak menyenangkan jika itu menyatu dengan jiwamu, akan sulit untuk memisahkannya. Kalau begitu jadilah boneka milikku dan akan kuberikan kekuatan di luar imajinasimu dan kehidupan baru bagimu. Bagaimana jika aku menolaknya? Apa yang akan terjadi denganku? Kami akan mengambil jiwamu secara paksa dan memakannya untuk mendapatkan sesuatu yang berada dalam jiwamu. Kenapa kalian harus meminta padaku? Bukankah kalian itu dewa? Kenapa kalian tidak menciptakannya sendiri? Apa yang menghalangi kalian untuk mengambil segel langsung begitu saja? Bukankah itu hal mudah buat kalian? Aku pikir kalian tidak terlalu kuat karena tidak bisa mengambil segel dalam diriku. Aku tidak akan tunduk pada kalian. Aku hanya tunduk kepada Tobrut. Bukan kalian. Saya akan lawan. Saya sampaikan saya akan lawan. Saya akan lawan. Hidup Jokowi! Sambil menyeringai setelah mengucapkan kalimat provokatif kepada entitas God itu, Noah Brown bergumam dengan nada sarkastik, kedengarannya menyenangkan. Jadi intinya aku tidak memiliki pilihan lain saat ini, tapi aku tidak akan menyetujui kontrak sebelum memeriksanya dulu. Kau tahu itu kan, wahai entitas God tanpa wajah. Apa aku bisa menyewa pengacara?
Sembari berceloteh MC, kita mengingat perkataan dan penjelasan dari entitas Incarnation of Void yang menyebutkan bahwa perjanjian ditentukan oleh kekuatan jiwa. Dengan nada sarkastik sekaligus provokatif, ia berusaha mengajukan banding atas perjanjian kontrak ini. Noah Brown merasa ia akan sangat dirugikan oleh kontrak ini. Nampaknya, kau jiwa yang membingungkan. Baiklah kalau seperti itu, aku akan membuat ini lebih menarik. Ucapan sarkastik, provokatif, dan terdengar meremehkan itu, tanpa disangka membuat entitas God Incarnation of Void menyeringai kejam. Jika kau tidak mau menjadi boneka milikku, bagaimana jika kau menjadi Mesias milikku? Saat kau mati, kami akan mengambil kekuatan yang terkunci dalam jiwamu. Aku akan membuatmu mati dengan cara yang paling menyakitkan dan tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Sebagai hadiah atas keberanianmu. Kekuatan gelap mulai menyelimuti sang protagonis kita sebagai hadiah dari sang dewa itu. Kekuatan gelap yang menyeramkan itu secara perlahan terlihat akan membunuh sang MC. Namun dengan keteguhan hati yang kuat dan pikiran yang cerdas, MC kita tetap mengajukan banding dengan nada yang keras dan berteriak lantang. Aku tidak akan tunduk dengan monster sepertimu. Lalu bagaimana agar kau percaya dan bekerja sama? Katakan. Sambil terengah-engah akibat diuji dengan sedikit kekuatan milik sang entitas God, nyawa yang hampir melayang untuk kedua kalinya, dan nafas hampir putus, MC kita tetap berusaha untuk merubah isi kontrak. Bukankah tadi kau bilang kekuatan jiwa menentukan perjanjian, bukan? Kalau begitu, buatlah kontrak dengan membiarkan jiwaku yang mengendalikan perjanjian itu, dan sebagai gantinya, aku tidak akan melawan kalian. Bagaimana jika aku langsung menelan jiwamu? Apakah kau tidak punya rasa takut jika keberadaanmu dihapuskan? Aku ingin mendengar dasar dari keberanianmu itu. Dengan sedikit lega, MC kita menyampaikan asumsinya. Kenapa kau tidak melakukannya sampai sekarang? Bukankah itu karena kalian tidak yakin bisa melakukannya, bukan? Incarnation of Void tertawa karena mendengar analisis dari sang protagonis kita. Tanpa disangka, tanpa diduga, sang entitas God tersebut pun merubah isi kontrak dengan protagonis kita. Notifikasi sistem masuk dan menampilkan isi dari kontrak. Anda telah membuat perjanjian dengan Incarnation of Void, Pact of the Voidborn. Anda telah melakukan hal yang belum pernah terjadi, membuat perjanjian langsung dengan kehampaan dan mengikatnya ke dalam jiwamu. Akankah tindakan ini berakhir tragis, atau menandai lahirnya penguasa baru dari Astral Realm? Tak seorang pun yang tahu, Incarnation of Void kini terikat dengan jiwamu.